Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 30 Desember 2020. Mengasihi dunia. Mengasihi dunia. Hari ini kita memasuki hari ke-6 di dalam oktav Natal. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai dengan 17 dan Lukas 2 ayat 36 sampai dengan 40. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita hidup di dalam dunia penuh kegelapan, penuh kebencian, sakit hati, saling menyakitkan, saling mencerca, dan dunia ini penuh dengan kekotoran. Dosa yang semakin hari semakin menjadi. Pembunuhan, korupsi, pemerkosaan, aborsi, narkoba, dan lain sebagainya. Dunia sudah diikat oleh iblis, si bapak pendusta, saudara-saudaraku. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya yang mengaku mengimani Tuhan Yesus Kristus? Sesungguhnya saudara-saudara, terang itu telah menerangi dunia ini. Sang Immanuel itu telah lahir bagi kita dan hadir di dalam diri kita masing-masing. Tapi sayang saudara-saudara, masih banyak dari orang dunia tidak mau mengenal terang itu. Mereka masih menyukai keduniawian. Mereka sungguh mengasihi dunia ini. Bacaan pertama hari ini mengingatkan kepada kita semua saudara-saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2 ayat 15. Bacaan pertama ini saudara-saudara juga mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, hendaknya kita selalu bersyukur karena kita sesungguhnya telah diampuni dari segala perbuatan kita, dari segala dosa-dosa kita. Untuk itu, janganlah kita mau mengikuti arus dunia itu lagi. Jangan kita mengikuti arus dunia yang dapat mengakibatkan kita ke dalam maut. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus semasa hidupnya di dunia ini pun tidak pernah terbawa arus dunia, melainkan secara konsisten hidup menurut kehendak Bapa yang di surga. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Meski dunia membencinya saudara-saudara, kasihnya kepada Bapa tidak pernah berubah. Bahkan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib mengikuti teladan hidupnya. Hidup Yesus Kristus. Orang-orang yang mengikuti anak domba itu, kemana saja ia pergi, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Wahyu 14 ayat 4b sampai dengan 5. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang percaya, pengikut Kristus, hendaknya kita juga mau jadi terang bagi sesama kita, menjadi terang di sekitar kita yang penuh kegelapan ini.
Karena kata Yesus, saudara-saudara, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 14. Tapi sayang, saat ini banyak orang-orang Kristen yang telah meninggalkan kasih mula-mula. Kasihnya kepada Tuhan menjadi dingin karena mereka lebih memilih dunia. Padahal seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Sebagai pengikut Kristus, saudara-saudara, seharusnya kita mau mengikuti jalan Yesus Kristus. Jalan yang benar itu. Bukanlah jalan mementingkan diri sendiri. Tetapi kebalikannya, saudara-saudara. Jalan penyangkalan diri. Orang yang mau mengikuti dia tidak boleh lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi ia harus hidup untuk dia yang telah mati baginya. Sebagaimana 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15 katakan kepada kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Melalui renungan hari ini kita mau menyadari bahwa sesungguhnya kita telah diampuni atas dosa kita oleh Yesus Kristus Sang Immanuel yang beberapa hari lalu kita rayakan di dalam kelahirannya. Kita mau menjalani hidup ini dengan tidak mengikuti dunia ini lagi. Kita mau mengikuti jalan Kristus yang adalah jalan kebenaran. Dan kita juga mau menjadi terang di sekitar kita untuk menerangi kegelapan. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengampunan yang diberikan kepada kami. Curahkan Roh Kudus-Mu selalu kepada kami, agar kami selalu dibimbing dan diingatkan untuk dapat menjalani hidup ini selalu dalam jalan kebenaran-Mu, menjauhi keinginan duniawi. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.